Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smemda Kediri, Islam, cerdas, kompetitif, dan unggul tentunya. Oke anak-anak, pagi ini Ibu berharap sekali kabar kalian tetap baik-baik saja. Semoga di dalam pandemi ini kalian tetap semangat, belajarnya tetap prokes tentunya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar menggunakan model. Oke anak-anak, langsung aja kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang menggambar model. Sebelum menggambar model, kalian harus tahu dulu menggambar model itu dibagi menjadi 3 anak-anak. 1, konsep menggambar model itu yang bagaimana? Kan harus punya konsep dulu, konsep menggambarnya itu. Dan menggambar model ini itu kalian itu anak-anak bisa melihat dari manusia juga bisa, dari hewan juga bisa. Namanya seni budaya menggambar itu pasti ya itu aja yang digambar. Ya enggak manusia, ya tumbuhan, ya hewan, ya buah, seperti itu aja. Itu konsep menggambar. Kalian mengambil nanti aku ingin menggambar buah, ya kamu harus ada modelnya asli, itu harus ada. Kamu tinggal mencontoh itu konsep menggambarnya. Terus setelah tahu konsep menggambar yang akan kamu gambar nanti, masuk ke bahan dan teknik menggambar model. Dan yang ketiga adalah prosedur menggambar model. Konsep menggambar model itu di sini Bu Yun ngasih contohnya, kita menggambar tentang muka manusia. Ya, di objek kita adalah objek manusia. Pengertian model dulu. Model adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh. Nah, kamu kalau menggambar ini harus ada contohnya, harus ada barangnya yang akan kamu gambar sebagai contoh, sebagai gambar modelmu nanti. Ini di sini Bu Yun memberi contoh adalah wajah manusia, jadi kepala ke atas ya, menggambar dengan model berupa objek manusia. Nah, itu di situ kamu bisa lihat juga. Pertama, untuk menggambar wajah itu kan manusia itu wajahnya ada yang lancip, lonjong, bundar, segi 5. Nah, tapi dasar inti pembuatannya itu sama. Kamu bikin lingkaran dulu. Setelah bikin lingkaran, kamu ambil langkah pertama itu dari atas, ya secukupnya 1/4 lah, atau lebih di ataskan lagi 1/3. Itu untuk nanti kalian mempermudah kalian menggambar bagian dahi. Nah, itu kalian kasih garis vertikal dan horizontal. Itu langkah pertama. Untuk garis yang horizontal itu nanti fungsinya untuk menggambar apa? Untuk menggambar alis matamu nanti, itu yang kamu bikin modelnya tadi itu. Berarti itu mempermudah biar sama antara bagian kiri dan bagian kanan itu biar sama. Nah, itu caranya, cara membikinnya gitu, pakai garis bantu namanya. Nah, kalau sudah selesai kamu ambil 1/3 atau 1/4, langkah selanjutnya yang bagian bawah itu kan otomatis lebih lebar. Nah, lebih lebarnya itu kamu bagi lagi untuk bagian hidung, mulut, dan dagu. Nah, berarti otomatis kamu bagi menjadi 3 bagian lagi. Bagian yang pertama nanti yang tengah buat hidung, yang ke agak tengahnya lagi itu bagian untuk mulut, dan yang terakhir adalah untuk dagunya. Nah, dagunya itu terserah kalian. Mungkin dagunya lancip atau enggak, itu terserah kalian yang bikin. Nah, contoh dari Bu Yun ini, Bu Yun membikinnya itu adalah dagunya lancip. Nah, setelah bikin lingkaran, untuk ambil 1/3 untuk bagian dahi, terus kita dari sisanya itu kita bagi lagi 3 bagian untuk mata, untuk mulut,
hidung. Nah, selanjutnya setelah itu kalian, oh ya anak-anak, jangan lupa untuk garis bantunya itu jangan tebal-tebal ya, bikinnya tipis aja. Kenapa kok tipis? Nanti biar menghapusnya tuh lebih mudah. Kalau kamu bikinnya tebal, nanti di buku gambarmu itu kan berbekas, tidak bagus. Jadi tipis aja garis bantunya itu ya. Nah, setelah itu kamu langsung ambil. Untuk langkah yang ketiga, kamu bikin alis matanya dulu. Kamu bikin alis mata, kalau sudah sesuai, bawahnya mata hidung. Nah, itu kamu bisa mengira antara mata dan hidung dikasih jarak sedikit. Nah, setelah itu selesai mata, hidung, mulut, kita ke bagian yang bawahnya lagi, kita bikin mulutnya. Kamu bikin mulutnya itu dengan bibir yang tipis atau tebal, itu juga terserah kalian ya. Dan yang terakhir lagi di bawahnya itu kita bikin dagunya. Nah, di sini bikin dagunya itu lancip ya. Terus yang terakhir untuk finishingnya, setelah semuanya langkah-langkah itu, yang kelima adalah menyelesaikannya. Finishnya itu memperjelas, matanya dibikin bulat. Tadi kan masih hanya sketsa saja, hanya garis-garis aja buat mata, buat hidung, buat alis, buat mulutnya, buat dagunya. Nah, yang kelima ini, langkah kelima, dipertegas. Matanya dibuat gimana? Bundar, sipit. Nah, itu dipertegas di situ. Kan dikasih rambut. Ya, itu contoh konsep yang akan kalian bikin dengan menggunakan objek manusia. Sekarang kita berbicara tentang bahan dan teknik menggambar model. Nah, bahannya apa? Kertas, otomatis kertasnya kertas apa? Bisa kertas gambar, buku gambar itu, atau kertas karton. Terus alatnya pensil itu pensil 2B itu bisa, pensil gambar yang berwarna, konte, pensil warna, atau rapidograph. Itu terserah kalian nanti ya. Itu untuk hanya mempercantik. Dan bahan pewarnanya, bahan pewarna untuk SMP biasanya kita sudah menggunakan cat air, bukan lagi krayon, bukan, itu untuk anak SD ya. Kalau kalian SMP itu sudah menggunakan cat cair ya. Setelah tahu bahannya, kita masuk ke teknik menggambar model. Kelas 1-2 juga sudah diterangkan. Kalau dulu kalian sama Bu Yun, pasti Bu Yun sudah menerangkan ini. Untuk kelas 2-nya, apa yang di kelas 2 kita sudah membahas tentang teknik linier, teknik blok atau teknik plakat, teknik arsir, itu yang ada di kelas 2. Nah, untuk kelas untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 2-nya ini kalian ada tambah lagi di teknik Dussel, pointillis, dan teknik akuarel ya. Ibu ulang lagi sedikit-sedikit tentang pengertiannya biar kelas 7 kemarin kalian tidak lupa. Pengertian dari teknik linier. Teknik linier ini merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus, selengkung. Nah, ini seperti yang tadi Bu Yun kasih contoh di depan. Kalian bikin garis bantu, melengkung untuk apa? Untuk alis misalnya. Garis lurus untuk apa? Untuk mata atau untuk mulut. Nah, itu menggunakan teknik linier. Terus yang kedua, kita bicara tentang teknik plakat atau blok. Teknik blok itu jelas namanya blok, berarti harus diblok semua, ditutup semua. Nah, teknik melukis dengan cat cair, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi yang tebal. Kalau namanya blok pasti harus tebal, jangan tipis-tipis, tadi langsung tebal, sapuannya tebal. Kenapa dibuat tebal? Untuk memberikan kesan yang colorful, jadi penuh full, gambarmu itu penuh dengan warna-warna ya, seperti itu. Terus kita bicara lagi, sudah teknik linier, sudah plakat, sudah, sekarang teknik arsir. Apa tuh teknik arsir itu? Teknik arsir itu cara menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang
gradiasi atau kesan dimensi. Nah, tadi pegangnya itu juga lurus ya, tidak tidur, tidak miring, tapi lurus. Itu teknik arsir. Kalau ke atas semua, kalau ke samping semua, jangan ke atas ke samping, hasilnya jelek. Jadi kalau memang tekniknya itu satu, ke atas ya ke atas semua, di garis berulang-ulang ke atas. Kalau kamu mau bikinnya horizon ya horizon semua, horizontal semua, tidur semua. Jangan horizontal vertikal, hasilnya sangat-sangat tidak bagus nanti ya. Apalagi kalau kalian sudah bikin arsnya tuh pakai spidol tinta, kelihatan banget. Kalau sudah tinta, kalau sudah kering kelihatan sekali. Nanti itu belang-belang itu nanti nggak bagus ya. Sekarang kita bicara tentang teknik Dussel. Teknik menggambar yang penentuannya gelap terangnya itu objek gambar menggunakan pensil warna atau pensil biasa yang digoreskannya itu dalam posisi miring atau rebah. Itu perbedaan dari teknik Dussel dan teknik arsir tadi. Kalau arsir itu tegak, kalau untuk Dussel itu dia miring atau rebah. Jadi kalau kamu pegang pensilnya itu pegang di tengahnya gitu, langsung diarsirkan. Sama teknik Dussel itu juga arsir, cuma cara pengerjaannya yang berbeda ya anak-anak ya. Jangan lupa kalau Dussel itu miring rebah, tapi kalau untuk teknik arsir itu ya. Teknik selanjutnya yaitu teknik pointillis. Apa itu? Teknik menggambar atau melukis yang memanfaatkan susunan titik yang diulas sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek. Seperti gambar tadi contoh di atas, pertama kali tadi ada titik-titik untuk mata, untuk hidung, untuk alis. Nah, itu kita menggunakan teknik pointillis ya. Pembentukan objek ini dicapai dengan tingkat kerapatan dan kerenggangan titik yang dibubuhkan. Jadi kalau sudah ada titik ini untuk alis ya, kamu tinggal mengarsir menggunakan teknik Dussel. Alisnya itu kamu bikin rebah. Nah, diarsir di situ. Dari alisnya itu dibikin rebah. Bagus, nanti akhirnya diarsir ya. Terus teknik akuarel, yaitu teknik yang melukis dengan menggunakan cat cair dengan sapuan warna tipis sehingga lukisannya transparan. Kalau blok tadi langsung full color, kalau akuarel ini tipis transparan. Itu perbedaannya ya. Setelah semuanya selesai, kita sekarang masuk ke prosedur gambar. Kalian juga bisa lihat ini teknik menggambarnya itu. Buyun sudah kasih contoh. Nanti kalau ada tugas dari Buyun, misalnya gambar manusia, nah, kalian bisa lihat, bisa buka lagi buku-bukumu itu, kamu lihat di situ. Anatomi manusia merupakan struktur bentuk tulang dan otot pada manusia. Itu sudah ada bagian-bagiannya ya, kalian bisa lihat. Pertama kali yang dibikin apa, garis pertolangannya di mana, untuk kepala, untuk tangan, untuk kaki, dan semuanya itu nanti sudah ada situ. Kalian bisa melihatnya. Nah, langkah-langkah menggambar model berarti apa kalau disimpulkan dari atas? Pertama, tadi mengamati model yang akan dibuat. Setelah kamu amati, oh ini, oh modelnya matanya seperti ini, sipit, oh lebar, oh ini hidungnya maju, hidungnya pesek. Nah, setelah itu kamu baru bikin sketsanya dulu, jangan langsung membikin. Kalau kamu bikin langsung ya kalau bagus, kalau jelek. Nah, bikin sketsanya tipis-tipis tadi dengan garis bantuan. Setelah itu kalian langsung masuk menggambar detailnya dengan model. Nah, itu tadi masuk ke mata, ke rambut, ke hidung. Setelah selesai baru diwarnai atau kamu bikin hitam putih, terserah kalian. Hitam putih dengan memperhatikan gelap terangnya itu diarsir atau dibutsi tadi ya, sudah ada ya. Di Dussel tadi ada ya, miring atau tegak. Nah, setelah itu semua itu sudah merupakan rangkaian dari prosedur menggambar model, dan terakhir adalah penyelesaian akhir, menghapus. Penyelesaian akhir gimana? Menghapus garis-garis bantuan tadi, dihapus pelan-pelan. Jadi nggak kelihatan menggambarnya menggunakan bantuan garis bantu. Terus yang untuk mengarsirnya pinggir-pinggirnya misalnya ada yang keluar dari gambarnya ya tinggal menghapus pakai penghapus yang halus ya. Nah, ini juga Buyun kasih contoh lagi, pembuat sketsa dengan bantuan garis perbandingan.
Perbandingan itu maksudnya dari belakang atau dari depan. Cara menggambar belakang seperti ini, cara menggambar dari belakang seperti ini. Sama anak-anak ya, semuanya sama. Untuk menggambar kepala, nah itu seperti ini tadi, seperti yang di awal tadi. Apa dulu yang diambil? Karena rahang manusia itu berbeda, ada lancip, kotak, bundar, ya. Seperti ini contohnya sudah dikasih Buyun, kalian bisa melihatnya. Untuk bikin mata, diarsir, yang tegak kalau bikin bulu mata, tidur miring tadi, dusel tadi, ya. Nah di sini Buyun juga memberikan juga cara membuat jari-jari tangan, jari kepala, jari kaki, ini ada semua di sini. Kalian tinggal lihat, oh gini toh caranya membuat jari-jari itu. Pertamanya terus digabung, jari tangan yang lurus, jari tangannya bikin hanya kelihatan jempolnya atau bagaimana terserah kalian. Ini caranya sudah ada semua di situ. Nah sekarang terakhir adalah langkah menggambar model yang finishingnya. Setelah selesai detail gambarnya, akhirnya jadi, setelah itu kamu finishingnya apa? Ingin kamu cat atau tidak? Kalau pengen cat ya di blok seperti tadi, pakai cat warna. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita untuk hari ini tentang menggambar model. Semoga apa yang Ibu terangkan dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tentunya tetap kalian dukung terus video pembelajaran Spemda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.